17 Agustus 1945, 2 hari setelah Jepang menyerahkan diri, Republik Indonesia mendeklarasikan kemerdekaannya. Masih, kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Belanda yang baru terbebas dari penjajahan Nazi, penjajah republik yang baru berdiri ini untuk melanjutkan pemerintahan kolonialnya. Tahun 1947, lebih dari 100.000 tentara Belanda menduduki pelabuhan, kota, dan pantai di Indonesia. Saat itu mereka telah memasuki pegunungan dan hutan untuk mencari tentara-tentara Indonesia. Halo semua, kenalin nama aku Mila Yunda. Hari ini aku akan membawakan storytelling mengenai film Indonesia yang berjudul Merah Putih. Film ini dirilis pada tahun 2009, jadi film ini merupakan bagian pertama dari trilogi Merdeka. Kalau gitu, yuk simak alur ceritanya. Oke, sebelumnya aku bakal kenalin tokoh-tokoh utamanya. Ada Thomas, ada Marius, ada Dayan, Amir, Senja, dan Melati. Suatu hari, tentara Belanda datang di arah hutan dan berhenti di sebuah rumah keluarga petani. Tanpa alasan yang jelas, mereka ngebakar rumah petani tersebut, dan gak cuma dibakar, keluarga petani itu juga dibunuh satu persatu. Dari arah semak-semak, ternyata ada seorang pemuda yang melihat kekejaman tentara Belanda tersebut. Jadi dia melarikan diri ke desa yang lebih aman. Nanti dia tuh bakal jadi salah satu pejuang yang mempertahankan Indonesia dari penjajahan Belanda. Dan pemuda tadi namanya adalah Thomas. Thomas pindah ke sebuah desa. Di desa tersebut ada seorang guru yang bernama Amir. Suatu hari dia pulang lebih cepat dan membawa kabar bahagia. Jadi dia memberitahukan kepada istrinya bahwasannya mulai hari itu dia menjadi calon perwira. Mulai hari ini, aku terdaftar sebagai calon perwira. Tapi ternyata istrinya tuh kayak nggak suka gitu, karena ya istrinya sayang banget sama suaminya tadi dan gak mau suaminya kenapa-kenapa gitu. Tapi suaminya tetap bersikeras bahwasannya karena itu sebagai wujud sayangnya, cintanya dia kepada istrinya, jadi dia itu bakal mempertahankan Indonesia biar kedepannya mereka bisa hidup damai, tenang gitu. Satu malam di kamp pelatihan militer, berkumpullah semua perwira-perwira yang bakal menjadi tentara Indonesia. Jadi mereka tuh udah dilatih kurang lebih 2 mingguan gitu buat bersiap melawan Belanda. Malam itu juga si Amir diangkat menjadi letnan kedua. Letnan pertamanya itu bernama Surono. Malam itu tuh sebagai malam perayaan karena mereka udah berhasil menjalankan latihan militer gitu. Lalu para tentara-tentara tadi dibariskan dan Kapten Rusli memberikan ujangan, sebuah pidato singkat untuk menyulut semangat para perwira tadi. Selesai memberikan pidato singkat, mereka dipersilakan untuk mengikuti acara pada malam itu. Acara itu cukup ramai, didatangin para warga, juga istri-istri dari para perwira. Malam itu tuh acaranya kayak berupa dansa gitu, jadi ya temu kangen gitu kan, tentaranya udah 2 mingguan gitu nggak ketemu sama pasangannya. Nah termasuk juga tadi ada Amir dan istrinya namanya Melati, mereka juga berdansa. Nah pada malam itu sebenarnya Melati tuh pengen ngasih tahu kabar gembira bahwasannya dia tuh hamil. Tapi belum sempat Melati ngasih tahu kalau dia hamil, tiba-tiba serangan Belanda datang. Nah, para tentara langsung sigap ngambil senjata dan lari ke arah hutan. Dan bener aja, para tentara Belanda tuh udah nunggu di sana. Jadi, Amir dengan sigap sebagai letnan kedua, dia tuh memberikan arahan-arahan gitu. Karena Indonesia tuh kalah jumlah sama tentara Belanda yang ada banyak banget. Jadi, pada malam itu tuh banyak korban yang jatuh berguguran, dan yang lebih kacanya itu ada perbedaan pendapat antara Kapten Rusli dengan Amir. Kalau Kapten Rusli maunya itu tetap nyerang aja gitu. Ayo kita serang mereka. Pak, kita cuma berdelapan Pak. Tidak mungkin mengalahkan mereka. Kecuali kalau kita dengarkan. Dengan perintah Allah, tak ada yang bisa menghentikan kita. Ya udah, jadinya Kapten Rusli sama beberapa anggota itu tetap maju dan ya mereka akhirnya tewas. Nah Thomas dengan sifatnya yang setia kawan gitu, ya walaupun dia bukan kawannya Kapten Rusli, dia anggotanya, tapi ya dia lihat kaptennya gitu kan berani maju ke depan, dia tuh juga, saya juga harus maju gitu, tapi ditahan sama si Amir. Amir bilang kalau kita perang tuh nggak cuma pakai perasaan gitu, tapi juga pakai otak. Jadi dipaksa ditarik mundur sama Amir. Akhirnya mereka pindah ke sisi lain.
Nah, akibat dari banyaknya anggota-anggota yang gugur tadi, itu tuh juga bikin mental dari tentara-tentara yang lain tuh jadi psikisnya terganggu gitu. Salah satunya itu si Marius. Marius tuh udah pengen kabur aja tuh dari situ karena dia, duh gue nggak mau mati gitu. Dan nggak cuman si Marius tadi gitu, beberapa yang lain tuh juga kayak gitu, mentalnya kena. Tapi Letnan Amir tetap berusaha buat nguatin dan ngeyakinin tentara-tentara yang lain. Di sisi lain, Kapten Surono itu pergi sendiri untuk nyari kakaknya yang bernama Senja. Nah, di film ini tuh nggak terlalu jelas kakaknya si Surono itu siapanya Belanda gitu. Soalnya tiba-tiba aja kakaknya tuh ada di hutan gitu. Sedangkan wanita-wanita lain, warga yang lain tuh mereka cari keamanan di dalam rumah gitu. Tapi I don't know kenapa si Senja ini bisa dia ada di hutan gitu. Nah, di tengah perjalanan dia tertembak sama tentara Belanda. Ya udah, dia meninggal. Nah, si Thomas melihat jenazah dari si Surono. Sebelum wafat, Surono tuh berpesan bahwa dia menitipkan kakaknya si Senja kepada Surono. Nah, di situ tiba-tiba Senja nongol gitu. Jadi dia nangis-nangis kan karena adiknya udah sekaratul maut gitu. Pagi pun tiba, jadi tentara-tentara Indonesia yang selamat itu pergi ke arah sungai. Nggak lupa si Thomas tadi ngebawa si Senja. Jadi si Amir, Marius, Dayan itu juga selamat. Dan ada beberapa tentara Indonesia juga yang selamat. Nah, jadi di situ tuh terjadi perdebatan lagi. Yang anggota tentara lain tuh nyangka kalau si Senja tuh komplotan dari tentara Belanda gitu kan. Ya mereka curiga aja gitu. Aku juga heran sebenarnya Senja ini siapa gitu. Kamu siapa? Kamu siapa? Nah, setelah mereka berkumpul di sungai, terjadi lagi nih perdebatan. Ada yang nanya kita harus gimana, dan si Thomas juga ngatain si Amir. Si Amir nih baru diangkat jadi letnan, tapi kenapa dia malah ngarahin untuk mundur aja gitu. Nah, di situ akhirnya Amir menjelaskan kenapa alasannya dia menyuruh yang lain untuk mundur, karena ya kalau mereka terus maju, mereka kan udah kalah jumlah gitu. Walaupun kita besar diri kepada Allah gitu, ya kalau kalah tar gimana, siapa yang bakal ngelindungin warga desa gitu. Akhirnya si Thomas mau menerima alasan dari si Amir, dan dia bilang, oke, kali ini kita mundur, tapi besok kita harus berjuang lagi gitu. Lalu Amir memerintahkan si Dayan memberitahu warga desa untuk menuju ke arah timur. Mereka bakal ngelindungin warga desa di sana. Terus si Thomas dan anggota tentara lainnya itu mencuri persenjataan ke base camp Belanda. Nah, sesampainya di kampung, warga desanya tuh ngeyel, nggak mau pergi dari desa itu. Terus yang lebih parah, ada si provokator, lurah. Lurahnya tuh ya ngajak warganya buat stay di situ aja gitu. Lurahnya ini bilang kalau mereka tuh masih bisa bertahan kayak sebelum-sebelumnya. Lurahnya bakal ngebujuk tentara Belanda buat nggak ngeganggu mereka gitu. Ya udah, kalau mereka ngeyel, Thomas pergi. Nah, tentara Belanda sudah sampai di kampung tersebut. Lalu lurahnya mendatangi Kapten Belanda tadi kan, terus dia bilang, Kami mohon Tuan, kami tidak bersenjata. Para pemberontak sudah kami usir Tuan. Dan sekarang kampung ini punya Tuan. Ya. Karena ngelihat lurahnya kayak bisa dimanfaatin, dungu gitu. Nah, Kapten Belanda tadi nanya kemana perginya para tentara Indonesia. Untungnya si lurah tadi ini tuh nggak cepu, nggak bilang kemana tentara Indonesia pergi. Terus karena kesel nggak dapet jawaban yang bisa ngebantu mereka, Kau takara kuniana. Buat kami. Belanda ngebunuh si lurah tadi. Dan ya, nggak cuma lurahnya dibunuh, warga-warga lain juga ditembaki, rumah-rumah dibakar, dan perempuan diculik untuk diperkosa. Nah, si Amir, Dayan, Marius, Thomas, Senja, dan Melati, mereka bermalam di tengah hutan beristirahat di situ. Terus si baris yang ngeselin tadi ini nanya lagi ke Amir, ke Letnan Amir, mereka harus gimana gitu. Ya karena tadi tuh situasinya kacau balau banget, Amir juga bingung mereka harus gimana. Terus si Dayan yang bijaksana itu datang ke arah Amir dan ngingetin bahwasanya selama latihan militer yang kemarin itu mereka diajarkan bahwasanya pemimpin itu berhak mengambil keputusan apapun, tetapi tidak dengan kalimat tidak tahu gitu. Ya udah, jadi mereka istirahatlah malam itu.
Terus si Thomas dan Marius, sebenarnya Thomas sama Marius tuh nggak akur, tapi mereka disuruh jaga malam di situ. Si Marius bagian pertama dan si Thomas jaga di bagian kedua. Mereka sempat berantem juga di situ. Ya udahlah, emang kelakuannya tukang berantem gitu. Masuk waktu subuh, si Amir sholat dan dia berdoa meminta petunjuk kepada Allah gimana buat selanjutnya nanti mereka gitu. Saya sholat, Amir pergi ke arah istrinya, meminta agar istrinya bersama Shinja nanti pergi ke arah Lamongan. Untuk sementara waktu mereka tinggal di tempat ibunya si Melati dulu. Nah, udah kepikiran tuh apa yang mau dilakuin. Si Amir ngajak teman-temannya untuk kembali ke desa tadi, untuk melihat gimana sih pergerakan tentara Belanda gitu. Jadi untuk menerka-nerka bagaimana strategi yang mereka gunakan. Sesampainya mereka di desa, situasi desa tuh udah bener-bener berantakan banget. Rumah-rumah udah hangus terbakar, mayat bertebaran di mana-mana, banyak yang merintih kesakitan gitu. Dan ternyata tuh masih ada warga yang hidup namanya Pak Kunaryo. Kenapa Pak Kunaryo tadi ini bisa masih selamat gitu? Karena ternyata waktu tentara Belanda datang, dia tuh lagi di sawah. Lalu si Amir berusaha mencari informasi dari Pak Kunaryo, dari mana arah tentara Belanda datang, berapa banyak tank yang mereka gunakan, truk-truk yang mereka pakai gitu. Jadi dari informasi yang Pak Kunaryo berikan, mereka tuh mulai menerka-nerka bagaimana strategi yang digunakan oleh Belanda, dan mereka memanfaatkan itu untuk menyerang balik tentara Belanda. Nah, Pak Kunaryo ini dan 7 orang anak laki-lakinya turut membantu tentara Indonesia untuk menyerang Belanda. Jadi mereka menjebak tentara Belanda dengan ngebom truk-truk yang digunakan oleh tentara Belanda. Di situ juga terjadi baku tembak yang cukup sengit, namun walaupun Indonesia kalah jumlah, tapi mereka sama sekali nggak gentar, dan atas izin Allah yang Maha Kuasa, akhirnya tentara Indonesia menang dan mereka mendapatkan informasi bahwasannya armada Belanda ini bakal menuju ke Lamongan. Ingat nggak, Lamongan tadi itu kan tempat dimana si Amir nyuruh istrinya dan Senja itu untuk tinggal sementara waktu di situ. Nah, mendengar itu, Thomas, Amir langsung sigap tuh buat menuju ke Lamongan. Nah, Amir bilang, biar cepat mereka naik mobil Belanda aja. Nah, si Thomas nih dengan tampang sok cool dia duduk di bagian supir gitu, tapi ternyata dia nggak bisa nyupir, nggak tahu cara gunainnya gitu kan. Terus ya udah diledekin sama si Marius, akhirnya si Marius yang nyetir. Oke teman-teman, ceritanya cukup sampai di sini, dan sebenarnya banyak banget pesan moral yang bisa kita ambil dari film ini. Salah satunya itu pentingnya kebersatuan gitu. Sebagus-bagusnya rencana, kalau kita nggak saling percaya, nggak saling menguatkan, kerjasama, itu rencananya tuh nggak bakal berjalan dengan lancar. Seperti itu. Dan karena tadi latar belakang para tentara Indonesia kan berbeda-beda, sehingga itu yang menyebabkan mereka tuh sering mengalami perbedaan pendapat. Nah, makanya di situ tadi pentingnya untuk bersikap toleransi gitu. Dan jangan lupa untuk apapun yang selalu kita lakukan, kita tetap meminta pertolongan kepada Allah yang Maha Kuasa. Jadi, saya Mila Ayunda pamit undur diri and see you.